Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Shalom adik-adik semuanya.
Wah, puji Tuhan ya Kak, hari ini hari yang istimewa ya Kak. Iya Kak Daud, tadi kita sudah bisa menyapa adik-adik kembali dan beribadah secara onsite. Wah Kak, aku tuh seneng banget akhirnya aku bisa ketemu dengan adik-adik semuanya. Setelah hampir 2 tahun kita tidak berjumpa di sekolah minggu. Dan aku juga senang karena masih bisa menyapa adik-adik di Sunday Funday. Dan kita tetap hadir supaya adik-adik tetap bisa memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Oke deh Kak, sekarang kita akan mulai Sunday Funday kita. Tapi sebelumnya aku akan ajak kita semua untuk berdoa mengawali Sunday Funday hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai Sunday Funday kita pada pagi hari ini. Berkati dari awal hingga pertengahan dan hingga akhir, agar acara ini bisa terselenggara dengan selesai Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih ya Kak Daud. Yuk langsung aja kita mulai Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kak Yasi bawa apa itu? Kok kayak bawa buku tapi bagus banget? Iya nih Kak, aku membawa buku agenda. Tepatnya aku membawa 2 buku agenda. Yang pertama ini adalah agenda tahun 2021. Kakak-kakak bisa lihat nih, agendaku penuh dengan catatan-catatan apa saja yang sudah aku lakukan dan aku alami di tahun 2021. Dan agenda ini sudah tidak ada gunanya lagi Kak buat kakak selain membuat kakak-kakak mengingat apa yang sudah terjadi di tahun 2021. Wah iya ya Kak Yasi, kalau kita mengingat keberhasilan dan hal-hal yang membuat kita bahagia di tahun lalu, pasti kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Tapi bukan saja hal-hal yang baik saja Kak, tetapi tentunya ada juga mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan yang sudah kita alami, seperti kegagalan, kesedihan, masalah, dan juga tantangan. Kita harus melihat bahwa Tuhan itu baik dan setia, tetap menolong kita. Dan Tuhan tetap mengasihi kita dan mengajari kita untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Setuju aku Kak. Melalui setiap kegagalan, kita bisa melihat Tuhan itu tetap setia dan selalu memberikan kesempatan baru untuk mencoba lagi. Melalui kesedihan, kita bisa melihat Tuhan memberi kekuatan dan sukacita. Kalau aku tambahkan, melalui masalah kita bisa melihat pertolongan dan mujizatnya. Melalui tantangan kita bisa melihat Tuhan membentuk karakter kita jadi lebih baik. Tuhan itu baik setiap saat dalam kehidupan kita.
Nah, sekarang yuk Kak Cindy mau ajak adik-adik semuanya untuk jargon. Kalau Kak Cindy bilang, God is good all the time, jawabnya Amen. Kalau Kak Cindy bilang, in good time, jawabnya God is good. Kalau Kak Cindy bilang, in bad time, jawabnya God is good. Kita coba ya. God is good all the time. Amen. In good time, God is good. in bad time, God is good. Amin. Dan ini Kak, aku ambil dulu ya. Nah, kalau yang ini adalah agenda yang baru untuk tahun 2022. Kakak bisa lihat agenda ini, masih banyak yang kosong. Catatannya nggak ada, bersih, dan belum banyak catatan-catatannya. Dan di dalamnya nanti aku akan tuliskan hal-hal yang ada di depan nanti. Aku berdoa kiranya ini bisa aku isi hal-hal yang baik untuk aku semakin bertumbuh. Menurut kakak, hal apa sih yang penting untuk kita terus bertumbuh dalam Tuhan? Kalau menurutku sih ya Kak, kita harus tetap hidup bersekutu dengan Tuhan melalui berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan juga Kak Iren, hal yang penting untuk kita tetap bertumbuh adalah setia beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kita harus terus bertumbuh secara rohani. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang tidak mau berubah dan tidak mau bertumbuh. Dan hari ini kita mau belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, ayo kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kau
Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 diceritakan bahwa peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus membawa perubahan besar bagi perkembangan kehidupan murid-murid Tuhan. Ada banyak orang yang mendengar khotbah Petrus, kemudian bertobat dan memberi diri dibaptis. Kisah Para Rasul memberikan kesaksian jumlah orang yang percaya bertambah kira-kira 3.000 orang. Minggu-minggu dan bulan-bulan setelah itu penuh dengan kejadian-kejadian yang mengembirakan. Kata-kata tidak cukup menggambarkan kualitas kehidupan dan pertumbuhan jemaat yang sangat baik. Mereka hidup rukun, bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Mereka hidup saling memperhatikan dan saling tolong-menolong. Mereka hidup di dalam iman, penuh perhatian, dan dengan setia mengikuti pengajaran-pengajaran yang diberikan para rasul. Mereka tidak hanya suka bersekutu, tetapi mereka benar-benar menjadi sesama yang baik bagi orang lain. Mereka tidak hanya percaya, tetapi juga memperdalam pengetahuan dan iman percaya mereka dengan menyelidiki firman Tuhan dengan tekun. Mereka sehati dalam bersekutu, merasa terikat satu dengan yang lain dalam kasih. Mereka tidak mengejar kekayaan bagi diri sendiri saja. Mereka mau berbagi dengan memperhatikan keperluan saudara-saudara seiman mereka, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan yang terpenting, mereka juga setia pergi ke bait Allah. Ibadah di bait Allah tetap merupakan hal yang penting dan dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi di jemaat mula-mula. Ibadah adalah hal yang penting. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Karena melalui ibadahlah kita hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya untuk menyembah Tuhan. Pada masa pandemi kemarin, memang keadaan membuat kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Puji Tuhan, dengan teknologi yang ada, kita masih bisa bersama-sama dengan adik-adik semua untuk beribadah secara online. Nah, sekarang dengan semua situasi yang ada, kita sudah bisa beribadah bersama. Ya, kita harus juga beribadah di gereja. Aku kalau jalan-jalan ke sekolah sudah berani. Ya, aku juga mau ke gereja. Tetapi gak boleh sembarangan Kak, harus tetap dengan protokol kesehatan. Sebagai bentuk kita saling menjaga dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Memakai masker, terus kalau tidak enak badan ya gak usah dipaksa, harus sehat dulu. Setuju Kak Iren, dan puji Tuhan adik-adik kita juga sudah banyak yang divaksin. Dan semua guru pelayan anak di gereja juga sudah divaksin. Tetapi ingat yang terpenting, makna dari ibadah adalah untuk menyembah Tuhan. Walaupun adik-adik datang ke gereja, tapi kalau tidak sungguh-sungguh, ya kan juga tidak baik Kak. Betul nggak Kak? Dan juga adik-adik yang mungkin masih harus ikut ibadah online di rumah, juga harus tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Berdoa menari.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ingat adik-adik, ibadah itu penting. Di dalamnya kita belajar memuji Tuhan bersama-sama dengan sungguh-sungguh, nggak boleh main-main. Kita dengar firman harus dengan sungguh-sungguh, supaya hati dan pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Apalagi kita sudah bisa ibadah onsite. Ayo adik-adik, kita harus setia beribadah, nggak boleh bolong-bolong ibadahnya. Kan juga 1 minggu sekali. Betul adik-adik, kita gak boleh menunda ibadah dengan mengatakan, ya udah aku ikut minggu depan aja. Untuk bertumbuh, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kakak dorong kalian untuk mulai memperhatikan dan menghitung sendiri kehadiran kalian di ibadah di gedung gereja ya. Jadi dalam tahun ini masih ada banyak minggu di depan. Ayo, kita mau sama-sama ibadah di tempat ini di gedung gereja dengan antusias. Amin. Amin. Nah, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah Sunday Funday secara online, harus juga dengan setia, juga harus beribadah dengan sungguh-sungguh ya.
Juga jangan lupa kita mengingatkan teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak beribadah. Ayo diajak beribadah bersama-sama, kemudian kita juga saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Waktu pribadi dengan Tuhan itu penting. Kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan, atau kita kenal dengan istilah saat teduh. Kita perlu dengan sengaja siapkan waktu khusus dengan Tuhan untuk memuji, menyembah, berdoa, dan terutama juga membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kan setiap hari kita ada renungan harian yang bisa menolong kita untuk merenungkan firman dan berdoa bersama-sama. Firman Tuhan adalah makanan rohani. Tanpa makan, manusia jasmani kita tidak bisa bertumbuh. Begitu juga kerohanian kita akan bertumbuh kalau kita rajin berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu dapat lakukan segala besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu dapat lakukan segala besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang dapat selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, ibadah adalah hal yang penting karena melalui ibadahlah kita hidup dalam persekutuan dengan sesama orang percaya untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, makna dari ibadah adalah untuk menyembah Tuhan. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, waktu pribadi dengan Tuhan itu penting.
kita harus menyediakan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Dan yang keempat, ibadah adalah persekutuan dengan saudara-saudara seiman untuk saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lain. Oke adik-adik, waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di 1 Korintus 15 ayat 58b. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jangan lupa adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalannya ya. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, dengarkan renungan yang setiap hari sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru masing-masing. Yang kedua, adik-adik, kita sudah bisa loh ibadah sekolah minggu on-site di gereja GPDI Elohim. Nah, akhirnya kita bisa beribadah bersama-sama ya. Ayo adik-adik semuanya boleh datang ke gereja. Tapi jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, membawa hand sanitizer, kemudian di depan gereja juga sudah disediakan tempat untuk cuci tangan, dan pastinya jaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan juga adik-adik datang tepat waktu ya. Dan untuk adik-adik yang masih mengikuti ibadah online Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya, tetapi dimulai pukul 10 pagi. Dan pengumuman terakhir, jangan lupa untuk Papa Mama untuk menghadiri ibadah secara onsite di gedung gereja GPDI Elohim Batu jam 6 pagi. Oke adik, kita akan menutup Sunday Funday hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini ya Bapak, yang telah mengingatkan kami Tuhan betapa pentingnya untuk kami beribadah bersama Tuhan dengan rekan seiman kami ya Bapak, supaya kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau, supaya kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain ya Bapak. Tuhan Yesus, kiranya Kau tolong ingatkan setiap kami Tuhan ketika kami mulai malas, ketika kami mulai menunda untuk datang beribadah ya Bapak. Kiranya Kau Tuhan yang akan memberikan kepekaan Tuhan kepada hati kami masing-masing untuk kami mau bergerak beribadah Tuhan di gedung gereja bersama teman-teman kami ya Bapak. Kiranya Kau Tuhan yang akan memberkati setiap kami mau bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan hari demi hari. Terima kasih ya Bapak, dan di pagi hari ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya Engkau akan memberkati dan menyertai setiap kami. Biar apapun Tuhan yang kami kerjakan, Engkau menyertai, dan Engkau juga berkati Tuhan orang tua kami dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan. Berkati setiap kesehatan kami ya Bapa, Engkau yang akan menjagai setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup dan hari kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus,